Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamil Iksan Arahab dari kelas 1A1, jurusan Sistem Informasi dengan NIM 230402118. Di sini saya akan mereview atau menjelaskan kembali salah satu materi yang terdapat pada mata kuliah pengantar teknologi informasi. Materi yang akan saya jelaskan atau ulang kembali ini adalah materi interaksi manusia dan komputer. Baiklah, kita akan masuk ke materinya. Yang pertama, apa sih definisi interaksi manusia dan komputer itu? Interaksi manusia dan komputer merupakan suatu jenis tindakan atau aksi yang terjadi antara makhluk hidup, yaitu manusia, dengan sebuah alat yang digunakan untuk mengolah data, atau disebut juga dengan komputer. Yang kedua, komponen apa saja yang termasuk dalam interaksi manusia dan komputer? Yang pasti, komponen yang pertama adalah manusia, yang kedua itu komputer, yang ketiga adalah interface. Yang ketiga, ilmu apa saja yang mendasari dari interaksi manusia dan komputer ini? Ilmu yang pertama adalah ilmu komputer dan teknik. Ilmu ini berhubungan dengan perangkat keras untuk merancang sistem interaksi manusia dan komputer. Ilmu yang kedua adalah psikologi. Ilmu ini memahami bagaimana pengguna dapat menggunakan sifat dan kebiasaan baiknya agar dapat menjodohkan mesin dengan manusia sehingga dapat bekerja sama. Ilmu yang ketiga adalah desain grafis dan topografi. Ilmu ini memanfaatkan gambar sebagai sarana dialog yang cukup efektif antara manusia dan komputer. Ilmu yang keempat adalah ergonomik. Ilmu ini berhubungan dengan aspek fisik untuk mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman ketika berinteraksi dengan komputer. Ilmu yang kelima adalah antropologi. Ilmu ini mendalami tentang cara kerja berkelompok yang masing-masing anggotanya diharapkan memberikan kontribusi teknologi pengetahuan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ilmu yang keenam adalah linguistik. Bahasa merupakan sarana komunikasi yang akan mengarahkan pengguna ketika ia berinteraksi dengan komputer. Ilmu yang terakhir adalah sosiologi. Ilmu ini berkaitan dengan studi tentang pengaruh sistem manusia dengan komputer dalam struktur sosial. Yang keempat adalah siklus dari interaksi manusia dan komputer. Manusia atau user berinteraksi atau berdialog dengan sebuah benda yang disebut dengan layar monitor dalam bentuk menekan tombol berupa tombol angka dan huruf yang ada pada keyboard, atau dengan melakukan satu sentuhan kecil pada mouse. Hasil inputan ini akan berubah bentuk menjadi informasi atau data yang seperti diharapkan manusia melalui monitor atau printer. Selanjutnya, manfaat dari implementasi interaksi manusia dan komputer. Manfaat yang pertama adalah useful atau berguna. Ini berarti implementasi interaksi manusia dan komputer ini dapat menyelesaikan apa yang dibutuhkan. Yang kedua adalah usable atau dapat digunakan. Artinya, dapat digunakan dan dioperasikan dengan mudah dan alamiah tanpa bahaya kesalahan. Yang ketiga adalah used atau digunakan. Artinya, dapat membuat orang yang menggunakannya merasa tertarik. Yang keempat adalah usability, artinya membuat kriteria berkualitas suatu perangkat lunak seperti fungsionalitas, kehandalan, efisiensi, kemudahan pemeliharaan, dan portabilitas. Yang keenam adalah tujuan interaksi manusia dan komputer. Tujuan yang pertama adalah untuk menghasilkan sistem yang dapat digunakan, memiliki manfaat, dan mudah dioperasikan oleh pengguna. Tujuan yang kedua adalah fungsionalitas, yaitu fungsi-fungsi yang ada di dalam sistem yang dibuat sesuai dengan perencanaan pembuatan. Tujuan yang ketiga adalah keamanan, mengetahui bagaimana sistem yang kita buat itu memiliki tingkat pengamanan data atau tidak. Tujuan yang keempat adalah efektivitas dan efisiensi. Ini akan berpengaruh pada produktivitas kerja dari penggunanya dan sistem yang dibuat harus berfungsi dengan baik. Tujuan yang kelima, untuk memudahkan manusia dalam mengoperasikan komputer dan mendapatkan berbagai umpan balik yang baik yang diperlukan oleh pengguna. Baiklah, itu saja penerangan atau penjelasan dari saya tentang materi interaksi manusia dan komputer. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi orang yang menontonnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.